Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya sehingga hari ini Kamis 28 Maret tahun 2024 Gema Kabar Baik menyapa kita. Firman Tuhan hari ini didasarkan atas Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Markus 15 ayat 20 sampai 32. Beberapa ayat dibacakan bagi kita. Ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Ayat 29, orang yang lewat di sana menghujat dia. Ayat 31, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia. Ayat 32, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, renungan santapan harian menjadi dasar dari Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini, dan diberi judul Matinya Simpati dan Empati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penyaliban merupakan hukuman yang paling keji pada masa Yesus. Tidak heran ketika hukuman ini dijatuhkan kepada Yesus, rangkaian penghinaan kejam pun dikerjakan secara sistematis. Pukulan dan ludah hujatan bercampur kata-kata penghinaan dipersembahkan kepadanya. Bahkan orang yang baru datang dari luar kota, Simon dari Kirene, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Penghinaan berlanjut ketika anggur bercampur muri yang pahit dihidangkan dan pakaiannya diundi. Belum cukup mahkota duri yang dikenakan ke atas kepalanya, salam penuh sindiran yang diserukan untuk melecehkan dia, Raja orang Yahudi, juga dituliskan dan dipasang di atas kayu salib. Jadilah bukti yang memiliki makna mengerikan. Tempat tengkorak menjadi panggung penghinaan paling keji. Seolah-olah semua orang dari berbagai kalangan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk menghina Yesus. Peristiwa keji di Golgota akhirnya benar-benar menjadi kisah matinya simpati dan empati dari banyak manusia yang menyaksikannya. Bapak Ibu Saudara, pemandangan di Bukit Golgota tampak sangat mengenaskan. Sang Putra Allah yang tersalib kelihatan tak berdaya. Ia dibiarkan dalam kesendirian dan kesunyian. Tak ada yang mendekat dan memberikan kata-kata penguatan maupun penghiburan. Bapak Ibu Saudara, kegelapan benar-benar menguasai jagat raya. Bukan hanya kegelapan secara kasat mata, melainkan kegelapan yang telah menguasai hati manusia. Gelapnya hati memadamkan watak welas asih dalam kehidupan dan menandai betapa berkuasanya kematian. Di tengah situasi demikian, di manakah kuasa sang sumber kehidupan? Mengapa sang putra dibiarkan dalam ketidakberdayaan? Semua penghinaan dengan rela ditanggung olehnya karena begitu besar kasih Allah bagi manusia berdosa. Di tengah matinya simpati dan empati manusia, justru
Ternyata simpati dan empati Sang Juru Selamat inilah yang memampukan kita untuk kembali bersimpati dan berempati kepada sesama. Salib menjadi tanda Sang Juru Selamat bersimpati dan berempati, tanda kasih Sang Juru Selamat bagi orang-orang yang mengolok-olok dan menghina Dia. Karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kiranya kasih dan empati Kristus itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk bersimpati dan empati kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur di atas salib-Mu, kasih-Mu terbukti. Karena salib-Mu, kami manusia berdosa yang harusnya mati menjadi hidup. Karenanya ya Tuhan, biar kiranya kasih, simpati dan empati-Mu kepada kami membuat kami mengasihi dan bersimpati, berempati, peduli dengan sesama kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat menunjukkan kepedulian Allah bagi sesama kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.